Dengan ibu siapa nih? Oh, Ibu Septi Mbak. Oh, ibu Septi. Ibu Septi kesini sendiri atau dari dokter atau gimana Bu? Tadi habis dari dokter, terus disaranin ke ini, ke sini ruangan gizi. Oh iya benar. Boleh saya lihat kertasnya Bu? Oh di sini kadar asam urat ibu 9 ya Bu ya? Iya, 9 kata dokter tadi. Tinggi ya Bu ya. Jadi normalnya itu ada di bawah 6 Bu gitu. Jadi kan ibu tinggi nih. Sejak kapan Bu udah asam urat? Yang dibilang dokter sih udah 1 tahunan belakangan ini Bu. Udah 1 tahun. Iya, 1 tahun. Nah selama setahun ini udah pernah sering ke dokter periksa? udah ada beberapa kali sih Mbak, kalau habis sakit tuh saya ke dokter biasanya. Itu ada kayaknya udah 5 kalian deh. 5 kalian. Nah 5 kalian itu biasanya berapa Bu ini kadar asam uratnya? Ya, hampir sampai 9 tuh Mbak, tapi nggak pernah sampai 6, di atas 6 terus gitu. Tentang Terus udah pernah diet ini Bu, asam urat gitu, mengurangi yang dicegah dihindari gitu? belum Mbak, ini disuruh dokter. Oh, Untuk belum. makan gitu kata dia. Berarti selama periksa belum pernah diet ya Bu ya? Iya. Nah terus, oh iya ibu konsumsi obat gitu nggak? Ada dikasih dokter, saya minum kalau kayak saya agak sakit saya minum. Kalau pas sakit aja ya Bu ya? Iya. Oke, terus ada riwayat nggak dari keluarga gitu? Enggak sih Mbak, ibu nggak ada. Terus kalau riwayat penyakit lain gitu selain asam urat ini? Ada? Nggak sebenarnya cuma asam uratnya gitu. Oh, asam uratnya aja. Oke. Ibunya umurnya berapa tadi Bu? Sekarang 40. 40 tahun. Kita cek ini dulu ya Bu, tinggi badan sama berat badan ya Bu ya. Iya, boleh. Mari ke sana Bu. Ibu ada kantongin HP atau apa yang berat nggak? Enggak. Ya udah boleh. Sebentar. Nah, silakan Bu. Badannya ke depan ya, lurus. Beratnya di 43,8 kilo Bu. Nah, sekarang tinggi badannya. Boleh Bu. Duduk lurus, nempel ya kepalanya dan turun. Sudah. Tingginya 156. Oke, dari tadi berat badan ibu kan 43,8 ibu ya. Terus tinggi badannya 156. Nah di sini jadi status gizi ibu atau biasanya kita sebut IMT itu hasilnya di 18 Bu gitu. Nah ini masih termasuk kurang Bu status gizinya karena normalnya itu di 18,5 gitu. Iya. Ya, nah selama asam urat ini ibu apa aja sih Bu keluhannya biasanya Bu? Ini Mbak sering sakit dulu tuh, kayak punggungnya ini sering sakit. Pegel-pegel gitu ya, gitu. pegel-pegel nyeri. Biasanya ibu nyadarin nggak kalau pegel-pegel nyerinya tuh abis ngapain aja gitu? Abis makan sesuatu. Kalau iya sih Mbak, kalau biasanya kalau kayak habis makan bayam gitu agak sakit. Nah, ibu sering olahraga nggak ibu? Maksudnya kayak sepeda jalan pagi kayak atau gimana? Kalau jalan-jalan pagi itu ya lumayan Mbak, sering kayak 2 hari sekali tuh biasanya ya. Kalau nggak pagi sore gitu, di rumah aja. Nah, terus ibu sering minum nggak? Minumnya kalau minum tuh berapa kali? Minum kalau habis makan minum Mbak, bangun tidur minum gitu sih Mbak, paling kalau Sering siang ada sekitar 8 gelasan gitu Mbak. 8 gelas makan, 1, 2, 3, 4. Enggak deh kayaknya Mbak, Enggak ya? 5, 6 kayaknya. Iya. Oke, jadi terus
Jadi nanti dibanyakin, sering banyak minum ya Bu ya. Kalau umumnya itu biasa di 8 gelasan Bu gitu. Nanti kalau spesifik kebutuhan cairannya nanti kita bisa hitung Bu gitu. Nah terus tadi olahraga minimal satu hari itu 30 menitan ya Bu ya, jalan-jalan, jalan kaki atau lari kecil gitu. Nah selanjutnya kita nanya, kita mau nanya makan ibu nih yang kemarin 24 jam ya Bu. Kemarin pagi bangun jam berapa Bu? Kemarin bangun subuh Mbak jam 5-an. Jam 5. Terus ada makan nggak setelah bangun? Enggak, biasa kalau bangun minum air putih. Oh, terus mulai makan itu jam berapa itu? Kemarin pagi di jam 7 Mbak. Jam 7. Jam 7 makan apa aja Bu? Kemarin nasi sama tempe. Nasi orek tempe. Terus ada sayurnya atau apa? Iya, kemarin itu ini makan bayam bening. Oh, benih bayam aja, nggak ada campuran lain. Pakai itu toge, ada toge. Oke. Lalu ada nggak yang dimakan lagi di pagi? Udah Mbak pas makan itu Udah minumnya air putih. air putih. Oke. Nah terus di makan lagi jam berapa lagi Bu? Kalau makan siang Mbak, tapi kemarin sebelum makan siang itu ini makan itu ini ngerujak sama tetangga. Rujak. Jam berapa itu Bu? Itu sebelum siang. Rujak itu isinya apa aja Bu? Kemarin buah mangga, terus ada jambu. Mangga sama jambu bol itu ya Bu ya? Iya. Jambu bol. Terus apa ya kemarin Mbak? Itu pepaya deh, kates iya. Supaya berarti makan ininya juga ya, sambal itunya rujaknya ya. Iya sama kacang buat Ya kacangnya, gula, lembu ya. iya. Oke. Nah terus makan siang lagi Bu? Kemarin makan jam 1-an Jam 1. Nah itu makannya apa aja Bu? sama kayak tadi sih Mbak, cuman pas siang ada ini ayam. Ayamnya diapain Bu? Ini sambal. Oh iya tadi makan nasinya itu dipagi kan sama siang sama nih Bu. Seberapa Bu? Segini? Segini lebih dari setengahnya Mbak. Berarti 1,5-nya ya Bu ya? Iya. Nah tempe oreknya berapa sendok Bu? Kalau dipotong kira-kira segini atau Kita nggak makan Mbak, 2 sendok ya? Terus benihnya, nah ambil benihnya berapa Bu? kalau kemarin pakai mangkok kecil Mbak, 1 mangkok dan air sih kemarin. 1 mangkok udah sama air. Nah ayamnya ini ayamnya tuh ayam apa Bu? Paha atau kayak mana? Iya kemarin paha Mbak kayak gini. Segini? Iya, Habis satu? satu. Oke. Terus oh iya, nah tadi rujaknya mangganya habis berapa Ibu? Nggak tahu dulu sih Mbak, kayaknya berapa potong gitu. Mangga ada 5 mangga sama potong itu dipotong-potong kecil itu Mbak. Kalau jambunya Bu? Bisa Jambunya kemarin kan pakai 2 tuh, kami bertiga kemarin Mbak. berarti sekitar nggak ada 1 buah ya, 3/4 buah ya Bu ya. Terus pepayanya Bu berapa potong? Kalau pepaya 1 potong gede cuman itu kan Bu, di kayak kami bagi 3 ya kan, orang 3 ya makan. Nah terus selanjutnya selingan sore. Nah selingan sore Ibu ada makan apa Bu? Sore kayak kemarin kayaknya oh iya makan somai Mbak. Oh somai itu ada isinya nggak Ibu? Somai, tahu, kemarin nama ada kol juga 1. Somai itu berapa biji Bu? 1 porsi Mbak 5.000, udah 5 biji. Oh 5 biji itu udah dicampur ya Bu ya? Iya campur. Pasti sama kacang apa? Sama kacangnya ya Bu ya? Iya. Terus makan lagi kapan Bu? Ada makan lagi nggak setelah makan sore? Malam makan Malam jam berapa Bu?
jam 7 sih. Jam 7. Nah itu makan apa aja ibu? Makan nasi sama ada ayam dan sambal juga. Ayam yang tadi siang ibu ya? Iya. Terus sama apa mbak ya semalam? Sayur ini buncis. Buncis. Oke. Terus ada lagi nggak bu? Udah mas semalam. Nasinya semalam seberapa bu dari ini? Ini segini. Segini ya bu ya. Oke, terus ayamnya 1 potong juga. Iya, cuman yang tadi malam sayap deh mbak. Oh sayap. Oke. Buncis, sayur buncisnya nih ini diapain? Di oseng mbak ditumis. Tumis. Itu habis yang dimakan berapa sendok? Bu? Ada berapa sendok? 1 sendok sayur tuh mbak ya. 1 centong itu ibu ya. Oke. Nah jadi di sini ini ibu sering makan kacang-kacangan ya ibu ya. Ibu suka nih ya kacang-kacangan ya. Iya, tapi emang biasanya kalau habis makan agak nyeri mbak. Iya. Emang minum obat biasanya. Ibu tahu nih kalau itu penyebab asam urat. Iya kata dokter juga gitu. Kata tetangga dan itu. Suka mbak. Iya enak ibu ya. Oke, jadi di sini tujuan diet kita tuh mempertahankan status gizi. Nah, tadi kan ibu kurang nih, jadi nanti kita naikkan lagi supaya normal ibu. Nah, lalu yang kedua menurunkan kadar asam urat ibu yang tadinya 9 nanti turun jadi 8, jadi 7, nanti jadi normal jadi 6, 5 begitu ibu. Iya. Oke. Nah, jadi terus prinsip diet asam urat ini banyak minum bu. Tadi yang udah saya jelaskan. Kalau di umumnya itu minimal di 18-an bu. Terus tadi rendah purin. Nah rendah purin itu apa aja? Mengurangi kacang-kacangan bu. Tadi kacang-kacangan kan membuat kadar asam urat tinggi bu. Makanya kalau ibu habis makan kacang-kacangan jadilah ibu nyeri-nyeri, pegel-pegel ibu ya. Terus mbak ya. Iya bu. Nah itu karena tinggi purin bu kacang-kacangan. Nah lalu yang kedua jeroan ibu. Ibu sering makan jeroan nggak bu? Jeroan agak jarang sih mbak, tapi sering pernah juga. Itu kayak hati ayam itu mbak. Ya jadi jeroan itu juga tinggi purin itu boleh dibatasi ya bu. Terus yang ketiga sayuran hijau, sayuran yang daun-daun hijau kayak bayam, terus daun melinjo, terus kangkung semacamnya kayak gitu itu tinggi purin bu. Gitu jadi boleh dibatasi juga ya bu ya. Nanti boleh diganti dengan sayur lain. Begitu. Terus ini bu bahan makanan yang dianjurkan tadi kalau nasi boleh, ubi boleh, kentang boleh, terus telur boleh nih bu ya. Kalau hewaninya telur boleh, terus ayam kayak gitu boleh ya bu. Yang asal tadi jeroan-jeroan kayak gitu dikurangin. Terus sayurnya boleh kayak wortel, buncis itu boleh bu. Yang dikurangin tadi yang sayur-sayuran hijau ya bu ya. Terus buahnya juga boleh apapun itu boleh. Lalu lemaknya sama kayak minyak kayak gitu tadi kalau bisa juga dikurangin ya bu ya. Tapi ibu ini jarang nih makan yang berlemak udah bagus nih. Jadi dipertahanin ya bu, jangan sering makan goreng-gorengan. Iya mbak. Terus selanjutnya nih saya ada diet bu 1800 kalori. Nah saya kasih untuk makan pokoknya itu 4 tepung karbo bu. Nah kita biasanya disebutnya 4 tepung karbo atau 4 porsi ya bu. Lalu hewaninya 3 bu. Nah batinnya itu dibatasi bu, jadi 1 hari cuma boleh 1 gitu. Kalau hewani tadi kan 3 boleh nih pagi siang malam. Lalu tapi kalau nabati cuma 1 bu gitu. Nah kalau sayur 3 penukar juga bu kayak hewani. Buahnya pun kayak gitu ya bu ya. Lalu minyaknya 4 penukar. Oke. Jadi gini bu. Nah misalkan dimakan pagi nih mau makan nasi nih bu ya. Ibu ini kan
misalkan mau pakai satu penukan, nah satu penukan itu 3/4 gelas Bu berasnya. Lalu hewaninya, misalkan ibu mau makan ayam nih, nah ayam satu penukannya itu 40 atau satu potong Bu, itu yang tanpa kulit Bu, kayak ini tadi nih, misalkan paha yang nggak pakai kulit atau dada gitu ya Bu. Terus nabatinya misalkan ibu mau pakai, pilih aja mau pakai pagi, siang atau malam. Misalkan nih ibu mau pakai pagi aja, ya udah paginya tempenya itu satu penukannya 50 gram. 50 gram itu sekitar segini nih Bu, atau 2 potong gitu. Jadi nanti di siang dan malam ibu nggak boleh nih makan tempe atau tahu atau kacang-kacang yang lain kayak gitu ya Bu. Dan sayurnya di satu penukan itu ada di 100 gram. Nah 100 gram itu satu mangkok kecil Bu, bukan mangkok yang ayam itu ya Bu ya, mangkok kecil yang tanpa kuahnya. Sayurnya aja ya Bu, sayurnya aja itu. Lalu buahnya nih, misalkan ibu seringnya di rumah buah apa nih Bu? Ya pisang Mbak. Boleh, misalkan mau pisang nih. Nah, satu penukannya itu 40 Bu. Jadi 40 gram itu sama dengan 2 buah gitu. Yang pisang macan kecil itu. Nah, contohnya itu kayak ini Bu. Nah, ini sekali makan segini gitu. Ya Bu. Nah, oke. Nah, terus di minyaknya di pagi ibu mau pakai satu penukan, misalkan tadi di hewaninya mau digoreng, ayam goreng atau apa, berarti di sayur dan nabatinya tadi nggak boleh digoreng Bu, gitu, nggak boleh pakai minyak lagi kayak gitu ya Bu. Nah terus selanjutnya selingan Ibu. Nah tadi kan Ibu selingannya kacang-kacangan terus ya, sambal kacang, terus ada hujan, itu kan kacang-kacangan nih, boleh diganti dengan sayur atau buah Bu yang lebih bagus gitu. Sayurnya misalkan ibu mau buat salad sayur atau mau buat salad buah atau buah-buah segar dipotong langsung dimakan juga bisa gitu. Jadi dikurangin yang kacang-kacang tadi ya Bu ya. Walaupun enak itu tidak baik untuk ibu. Oke. Nah terus dimakan siang pun sama Bu, kayak makan pagi ya Bu. Makan malamnya juga sama dan siang sorenya. Nah di sini saya ada penukan nih Bu. Ini nanti bisa ibu bawa pulang. Jadi ini pakainya gimana nih? Nah misalkan nih ibu tadi makan nasi kan 100-nya kan 3/4 gelas Bu. Ibu bosan nih nggak mau makan nasi, maunya roti nih, boleh. Nah tapi beratnya ini di 70 atau sama dengan 3 iris gitu. Jadi walaupun ibu makan ini juga nanti itu asupannya tetap sama gitu ya Bu ya. Jadi dia nggak berubah gitu. Misalkan ibu tadi ikan nih mau ganti ke telur. Nah telur tuh satu penukannya 55 gram atau 1 butir Bu gitu. Pokoknya disamain nih Bu gramnya atau ukuran rumah tangganya Bu segini gitu. Paham ya Ibu ya? Jadi ini bisa dibawa pulang biar ibunya tambah ngerti, tambah paham sehingga dietnya itu nanti berhasil Bu gitu. Ibu bisa dibawa pulang ya Bu ya. Oke, jadi gimana nih Bu dari diskusi kita tadi, kira-kira Ibu semangat nih Bu untuk dietnya? Iya Mbak, anak sakit. Iya kan Bu ya, sakit nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain Bu gitu. Nah, tadi ada yang mau ditanyain nggak Bu seputar ini? Ya Mbak, tadi kan saya lebih suka makan somai, jadi kan ada kacangnya. Kalau saya udah makan tuh sekali itu, kayak tempenya tadi masih boleh nggak Mbak? Nggak boleh, karena misalkan nih Bu udah pengen banget nih makan somai, boleh nih, ya udah saya hari ini mau makan somai ini di selingan sore misalkan, berarti dimakan 3 makan ini, makan pagi siang malam, dan selingan paginya nggak boleh nih makan ini. Makan kacang-kacangan tadi gitu. Gitu Mbak ya. Jadi tetap boleh makan somai, tapi kayak ditukar gitu ya Bu. Iya. Gitu. Jadi batasnya cuma 1. Oke.
Nah, jadi itu Bu. Terus misalkan nih Bu, misalkan tadi kan minyaknya pasti satu kali masak, satu kali makan, kayak makan pagi itu misalkan satu nih tadi. Nah, kalau misalkan di tempenya, Ibu mau pakai tempe digoreng, untuk lauk dan sayurnya gimana Ibu? Nggak boleh goreng lagi, berarti Mbak ya tadi. Benar. Goreng nggak boleh tumis lagi. Iya betul, boleh ya, boleh direbus atau selama Ibu. Oke. Kayaknya Ibu udah paham. Semoga Ibu sehat selalu, terus semangat ya Bu. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan Bu. Sebulan depan berarti akhir bulan ya Bu, tanggal 30 juga. Nah nanti Ibu bisa kan Bu kesini lagi? Insya Allah Mbak bisa. Oke, nah nanti di bulan depan ini kita akan melihat lagi nih Bu kadar asam urat Ibu, apakah udah turun, terus apakah Ibu dietnya dijalankan dengan baik, terus apakah status Ibu itu naik normal gitu Ibu. Oke, kayaknya udah cukup ya Bu. Semoga sehat selalu, panjang umur biar besok bisa kesini lagi. Oh iya. Oke, makasih ya Ibu. Ya, kami. Iya Bu.